Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus, itulah yang senantiasa menyertai kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 11. Begini firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus berarti adanya perkembangan, adanya perubahan yang mengarah kepada kehidupan Kristus, menjadi seperti Kristus. Dan itu adalah proses dari sehari ke sehari yang harus kita wujudkan melalui kehidupan kita, di mana setelah kita di dalam Yesus, kita berusaha, berupaya dengan segenap kemampuan kekuatan kita, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, kita berusaha supaya setiap hari kehidupan kita semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi Rasul Paulus mengatakan apa yang dikehendakinya setelah ia berada dalam Kristus, dan itu dia nyatakan dalam Filipi tadi pasal yang ketiga ayat 11. Paulus mengatakan di sana, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi menjadi serupa dengan Kristus. Setelah Paulus menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia memutuskan untuk mengikut Yesus di sepanjang kehidupannya selama ia hidup di bumi ini, dia katakan begitu, dia berkeinginan untuk semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Dia katakan itulah kehendak dia, mengenal Dia, mengikutinya, bahkan dikatakan bersekutu dengan penderitaan Kristus dikatakan. Jadi apa yang dialami Kristus, Paulus juga ingin mengalaminya dan ingin mengalami hal yang serupa sama seperti Kristus, supaya dikatakan semakin hari dia menjadi sama seperti Kristus. Jadi semakin menjadi serupa dengan Kristus merupakan tujuan dari Paulus dan tujuan daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentunya dan hal ini harus ditunjukkan melalui jalan kehidupan kita yang kita lalui, baik itu detik, menit, jam, minggu, bulan, tahun. Setiap kehidupan kita yang diberikan, dipercayakan kepada kita, kita menjalaninya. Dikatakan semakin hari saya mau semakin serupa dengan Kristus. Jadi sama seperti Kristus dikatakan, Paulus katakan dia mau menjadi sama seperti Kristus dalam kematiannya. Emang Kristus dalam kematiannya seperti apa? Sama seperti Kristus dalam kematiannya, dikatakan Kristus itu mati dikatakan terhadap dosa. Jadi begitu jugalah kita seharusnya mati terhadap dosa. Ya, artinya mati bagi diri kita dan hidup bagi Allah. Sama seperti Kristus, setelah ia mati terhadap dosa, ia dibangkitkan dan dia hidup untuk Allah. Demikian juga kita harus mati terhadap dosa kita, dan kita belajar hidup untuk Kristus, untuk Yesus. Jadi Yesus mati bukan karena dosa dia, bukan untuk dosa dia. Dia mati untuk dosa kita, supaya dikatakan di dalam Yesus
di mata Allah kita dibenarkan. Supaya tujuannya apa? Supaya kita mematikan dosa kita. Mati dalam dosa artinya mati terhadap diri kita sendiri dan kita hidup untuk Allah. Mati dalam dosa artinya kita mati terhadap keinginan kita, kemauan kita, kepentingan kita semata, dan kita hidup untuk Allah. Itu artinya mati dalam kematian sama seperti Yesus. Mati terhadap dosa. Kita pun harus belajar mati terhadap dosa setiap hari dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita bertobat, kita berubah. Bertobat dan berubah artinya berbalik dari hidup kita dan kita kembali kepada Allah. Seperti itu juga yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 11, dikatakan di sana, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Nah, yang dimaksud di situ adalah kematian Kristus. Jadi kematian Kristus di mana kita harus sama juga dalam kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian juga lah dikatakan kalau kita mau sama dengan kematian Kristus, dikatakan demikian juga lah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk menjalani kehidupan kita sama seperti bagaimana Paulus menjalani kehidupannya setelah dia percaya dan menerima Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Bagi Paulus, kehidupan yang dijalaninya harus semakin lama semakin menyerupai kehidupan Kristus. Jadi dia memfotokopi bagaimana Kristus hidup, dia pun ingin hidup seperti Kristus hidup. Supaya tujuannya tadi dia semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah panggilan bagi kita semuanya. Itulah tujuan kita percaya dan menerima Yesus, mengikut Yesus dalam kehidupan kita, supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi kehidupan yang menyerupai Kristus itu harus ditunjukkan melalui apa? Melalui perlakuan yang benar terhadap tubuh kita. Bagaimana kita menggunakan tubuh kita ini, itu menunjukkan apakah kita ini setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah yang dikatakan dalam Roma tadi, Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Kenapa? Karena kita sudah mati terhadap dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita di dalam Yesus, tubuh ini harus kita gunakan sesuai dengan yang Tuhan mau. Harus kita pakai sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau? Jangan pakai lagi tubuh ini untuk senjata kelaliman, untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi setelah kita katakan sama seperti Yesus, kita mati bagi dosa, maka kita harus pakai tubuh kita ini sebagai dikatakan tadi senjata-senjata kebenaran. Jadi melalui hidup kita kebenaran Allah dinyatakan, melalui hidup kita kebenaran Allah dimuliakan, melalui hidup kita kebenaran Allah itu dimasyurkan. Oleh sebab itulah dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukankah kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan kalau kita katakan kita ada di dalam Dia, dikatakan wajib, dikatakan di sini bahwa kita harus menyerupai Kristus dalam kehidupan yang kita jalani. Mari kita sama-sama menyatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur firman-Mu mengajar kami supaya kami setelah di dalam Yesus, setelah di dalam Kristus, kami harus semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu berbicara bukan tentang kami lagi, tetapi tentang Kristus. Bukan keinginan kami lagi, tetapi keinginan Kristus. Bukan kehendak kami lagi, tetapi kehendak Kristus. Oleh sebab itu sepanjang hari ini Tuhan, pimpin kami, tuntun kami, ajar kami, kuatkan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, dan hari ini kami menjadi serupa
dengan Kristus dalam langkah kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun aktivitas kegiatan kami, tuntunlah kami Tuhan. Segala berkat yang baik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.